Ya, perkenalkan nama saya Yudi Agus Kudyana. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari shortcode pada aplikasi GameZone yang telah saya buat. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan dari struktur data, eh, struktur folder yang ada pada eh, aplikasi GameZone ini. Nah, pada folder library ada saya bagi menjadi 4 folder utama. Itu dimulai dari folder model yang berfungsi untuk mengatur struktur datanya. Dan di sini ada beberapa file lagi. Kemudian folder provider yang berfungsi untuk mengatur jalannya logika eh, dari misalnya login, kemudian chatnya, dan juga menyimpan data tersebut di provider. Gitu. Kemudian ada service yang berfungsi sebagai tempat untuk API client seperti Firebase Application. Seperti untuk login, untuk notification service juga di sini di folder service tersimpannya. Kemudian yang terakhir ada folder views yang berfungsi untuk mengatur atau mengatur semua UI yang ada pada aplikasi GameZone ini dari page-page-nya lumayan banyak di sini. Oke, ini selanjutnya saya akan jelaskan dari uh, provider. Nah, pada aplikasi ini saya menggunakan provider agar memudahkan dalam mm, mengatur jalannya logika dari aplikasi ini. Dimulai dari autentifikasi provider. Nah, di sini adalah fungsi yang mengatur untuk jalannya login dan logout dari user. Nah, ada juga fungsi sign in dengan Google dan juga fungsi logout. Jadi, ketika user login lewat Google, maka provider akan update kondisinya dan otomatis UI yang butuh data user juga ikut berubah. Nah, kemudian ada profile provider. Di sini eh, adalah tempat untuk menyimpan profil user, misalnya seperti nickname dan juga jam aktif dari user tersebut. Datanya disimpan melalui kelas bernama self preference dan jadi ketika aplikasi ini ditutup, data tersebut tidak hilang seperti nickname dan juga jam aktifnya. Kemudian selanjutnya ada file bernama chat provider dan community provider ini fungsinya yang pertama yaitu menyimpan data chat dari user satu satu lawan satu dan juga chat komunitas. Eh, jadi tadi itu saya sudah simulasikan untuk apa untuk chat dengan salah satu gamer yaitu chat satu lawan satu dan juga di chat komunitasnya. Jadi tiap kali saya kirim pesan, provider akan menyimpan ke dalam JSON, lalu UI eh, akan merespon dengan dan langsung mengupdate tampilan tersebut. Ada juga fitur bot yang juga otomatis menjawab kalau saya misalnya mengetikkan kata tertentu seperti trigger seperti eh, misalnya saya triggernya ada mabar, ada rank, ada halo, terus ada jawaban dari botnya seperti itu. Oke, kemudian yang di provider lagi ada yang terakhir setting provider. Jadi di sini sebenarnya saya belum terlalu pakai, jadi di sini saya pakai hanya yang notification, di mana untuk menyimpan setelan notifikasi seperti mengaktifkan notifikasi tersebut atau tidak. Seperti itu saja. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan API dengan Dio-nya. Jadi untuk data gamer saya ambil dari API public bernama JSON dan saya gunakan untuk request data HTTP. Jadi alurnya itu memanggil endpoint, kemudian dapat JSON, kemudian mapping ke user model, dan provider menyimpan datanya. Kemudian UI akan menampilkan daftar gamer tersebut di dashboard main di fitur cari teman. Nah, kemudian ada Firebase Authentication. Di sini untuk kembali lagi ke provider ke authentication provider. Jadi
Untuk login saya pakai Firebase Authentication dengan Google Sign In. Jadi loginnya ketika user klik tombol tombol login dengan Google, maka muncul pop-up akun yang akan dipakai. Jadi user bisa memilih akun Google yang mana yang akan dipakai untuk login. Kemudian jika sudah dipilih, maka Firebase akan kasih kredensial atau Google-nya akan kasih kredensial dan provider menyimpan user yang telah login tersebut. Lalu user akan diarahkan ke dashboard utama atau dashboard main. Implementasi loginnya ada di authentication provider dan juga UI-nya berada di dalam login.dart. Jadi kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Firebase Cloud Messaging atau FCM. Jadi dalam malware FCM ini saya membuat file bernama notification service untuk mengatur dalam notifikasi ini. Eh, Ketika aplikasi dibuka, bagian dari yang ada bagian yang request izin notifikasi, yaitu inisialisasi FCM. Nah, ini. Kemudian ada setup untuk handling notifikasi foreground, background, dan terminate. Kemudian ada fungsi untuk mengambil token. Yang ini mengambil token. Yang ini. Kemudian mengambil token FCM untuk tes dari Firebase Console dan saya sebelumnya di sini saya belum atur untuk yang notifikasi hariannya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari views di aplikasi GameZone ini. Di sini ada beberapa file yang akan saya jelaskan. Contohnya dimulai dari onboarding screen. Jadi di sini pada file ini akan muncul saat fresh install. Ada 5 slide yang saya buat untuk perkenalan aplikasi dan juga ada tombol untuk langsung skip ke halaman terakhir dari onboarding. Kemudian ada login.dart untuk mengatur UI dari login page. Di sini tempat untuk user bisa melakukan Google Sign-in. Kalau sudah login, maka tidak akan muncul page ini lagi. Kemudian selanjutnya ada dashboard main. Dan di sini merupakan dashboard utama, merupakan file untuk mengatur dashboard utama dari aplikasi GameZone ini. Dan juga untuk navigasi, saya bagi menjadi dua, yaitu ada navigasi dan juga dashboard main. Di navigasi tersebut, saya simpan untuk tombol-tombol yang ada di bawah seperti home, shortcut image, dan juga profile. Kemudian ada views checklist dan juga chatroom. Nah, di sini di chatroom ini, user bisa kirim teks, lalu bot bisa auto reply. Semua percakapan disimpan di shared reference, di kelas shared reference agar tidak hilang. Kemudian ada community atau komunitas, chat dan komunitas list. Jadi ini fitur simulasi untuk komunitas dari game tertentu, ada 4 game ya. Kita gabung komunitas, kemudian lihat chat komunitas, juga membuat squad atau join squad. Dan terakhir ada profile dan juga setting. Untuk yang profile di sini user bisa melihat untuk avatar dari usernya, kemudian nickname, email, dan juga di setting itu saya hanya menampilkan tentang aplikasi ini saja. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.